Ya, Saya mengadakan seminar, tapi saya ini belum dapat apa-apa. Katanya gimana sih tips and triknya gitu kan? Karena biasanya suka dipertanyakan ya, kalau misalnya kita mitra baru, suka dipertanyakan kalau kamu udah dapat apa gitu. Nah, gimana sih cara menghadapi untuk calon-calon mitra yang seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya yang sama-sama dirahmati Allah, yang sama-sama juga calon-calon miliarder, ya. Kalau tadi melihat rumahnya Pak Haji dan Haris, ya, itu adalah gambaran masa depan kita, ya, gambaran masa depan saya juga. Jadi kita mau tahu masa depan kita, ya, kita lihat dulu senior-senior kita seperti apa. Nah, itulah cerminan masa depan kita. Perkenalkan, nama saya Dasep, ya, dari Tangerang Selatan, ya. Dan alhamdulillah saya juga di sini kurang lebih udah berjalan 4 tahun. Ini udah mau tahun kelima, ya. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur kita sudah berada di kendaraan yang tepat, yaitu Best Corporation Syariah, yang ini seumur hidup saya baru ketemu satu perusahaan yang luar biasa, yang terbukti mengangkat ribuan banyak orang, ya, terbebas dari hutang riba, bisa beli mobil cash, bisa beli rumah cash, masya Allah luar biasa. Baru ini bahkan bisa umroh, bisa jalan-jalan. Kita bersama Pak Haji Febiran Agung, owner kita, bersama para mentor yang lain, ya, ada 160 orang kurang lebih. Besok kita liburan ke Turki, Masya Allah. Ini juga sejarah dalam hidup saya. Semenjak di usaha inilah saya bisa paspor saya bisa berlaku ini, bisa ada isinya gitu loh, Ada bisa ke tipsnya luar ya, Pak negeri ya? gitu kan. Nah, luar biasa. Nah, mungkin kali ini saya ingin sedikit aja sharing ke teman-teman, tapi tidak bermaksud menggurui, ya, ini hanya sharing saja teman-teman. Dan saya juga mungkin di awal disclaimer dulu bahwa ini adalah hanya pendapat saya, cara saya. Jadi ketika ada beberapa pendapat saya berbeda dengan pendapat para mentor yang lain, ya sebaiknya dikonsultasikan nanti. Ya, karena masing-masing mentor tentunya punya tips sendiri, punya jurus sendiri, punya strategi sendiri, ya. Nah, ini saya hanya berbagi dari sisi saya. Jadi nanti kalau ada sedikit mungkin, oh kok beda dengan mentor saya, nah silakan dikonsultasikan kepada mentor masing-masing, ya, itu disclaimernya. Nah, teman-teman, di dalam bisnis ini, dalam bisnis yang kita jalankan, ya, kita ini membangun aset sesungguhnya, ya, karena kita di sini bukan disuruh jualan. Walaupun pada akhirnya omset yang kita cari, tetapi sesungguhnya yang kita kelola adalah manusia, ya, yang kita kelola adalah people. Maka itu bagaimana kita mengelola manusia, berarti kita sendiri juga harus terlebih dahulu belajar, ya, supaya apa? Bisa menolong mereka. Makanya ada konsep tolong dulu diri sendiri baru bisa menolong orang lain, gitu ya. Nah, teman-teman hari ini sudah berada di grup ini sudah sangat tepat. Berarti hari ini teman-teman benar-benar antusias pengen belajar. Nah, ini ada salah satu ciri sukses, ya. Teman-teman yang hari ini ikut Zoom ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang mau sukses. Kenapa? Teman-teman sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa belajar. Padahal hari ini mungkin teman-teman bisa aja mau shopping, mau kemana kan gitu. Tapi hari ini teman-teman stay di Zoom ini itu udah sangat luar biasa, ya. Dan jaminannya insya Allah sukses. Nah, sehubungan dengan kita bicara people, bicara manusia, kita berhubungan dengan manusia, kita mengelola manusia, maka kita wajib eh, kuasain juga ilmunya. Makanya kenapa dikatakan di satu bisnis itu, di bisnis ini dikatakan leader, ya. Leader itu berarti seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin berarti memang dia harus menguasai. Karena satu produk, ya, kalau dijual dengan cara biasa, yang hanya menjual dengan cara biasa, sebagus apapun itu produk, maka dia tidak akan booming, ya. Tetapi ketika satu produk ini dikelola dengan konsep, ya, tadi direct selling, dengan mengelola manusia, maka itu sangat luar biasa. Sampai sebagai contoh, misalkan saya mau menjual 100 paket, katakanlah gitu kan, 100 paket produk. Kalau saya sendiri yang menjual, ya, karena keahlian saya menjual contohnya gitu kan, maka 100 paket itu ya mungkin berbulan-bulan baru habis. Karena keterbatasan saya, keterbatasan tenaga, keterbatasan kemampuan gitu ya.
Tetapi ketika kita kelola manusia, kita punya 100 tim kata gitu kan. Kita kelola misalkan dari awal dua orang, kita kelola menjadi 4 orang dan sebagainya, sampailah kita punya 100 tim. Maka ketika satu orang, ya dari 100 itu satu orang masing-masing menjual satu paket aja, maka itu akan terjual 100 paket teman-teman. Ya, betapa mudahnya kita menjual 100 paket kalau kita punya tim. Ya, nah maka itu konsep di bisnis ini adalah bagaimana kita menjalankan usaha ini dengan mencetak omset, bukan mencari omset, tetapi menciptakan omset. Ada bedanya menciptakan omset dengan mencari omset. Kalau mencari omset itu tadi kita jualan terus, kita prospek terus tanpa ada pembinaan. Sehingga apa? Sudah banyak sekali yang kita prospek, ya, yang gabung sudah banyak, tetapi karena tidak ada yang dibina, maka seperti metik mangga pakai karung bolong, perasaan udah banyak gitu yang petik, begitu dilihat kok nggak ada satu pin gitu. Nah sama di mesin juga begitu, kita perasaan udah banyak ajak orang, banyak prospek orang, tapi kok tidak ada satupun jadi leader. Nah itu karena tadi kekurangan pahaman kita untuk mengelola manusia. Nah malam ini saya ingin bagikan mungkin dasar dulu nih, karena untuk bisa mengelola manusia kan berarti bagaimana harus menghadirkan dulu yang akan kita kelola, betul nggak? Ya, bagaimana cara kita memprospek dulu, bagaimana cara membuat mitra, bagaimana cara bisa menghadirkan mitra. Tadi sesuai dengan pertanyaan di awal, Bu Ayu, ada satu pertanyaan tadi, bagaimana cara meyakinkan mitra gitu ya, karena udah berkali-kali ngajak ke pertemuan kok nggak closing closing gitu ya. Betul, Nah, karena kan ditanya pencapaiannya ya Pak ya. Kadang yang belum punya apa-apa tuh biasa pertanyaan utama suka seperti itu. ya. Nah, sepengalaman saya Bu Ayu, teman-teman sebetulnya dia mau mengundang, dia mau bekerja, tapi yang diundangnya kok nggak datang-datang, ya. Saya ngundang Oh, berkali-kali Pak, tapi kok nggak ada yang mau datang, kan gitu ya. Atau saya prospek berkali-kali Pak, tapi kok nggak ada yang mau closing, ya. Atau saya udah mengundang sampai 100 orang, tapi satu pun Pak nggak ada yang mau closing. Ada nggak yang betul. begitu kira-kira Bu Ayu? Ada ya. Iya, banyak Nah, biasa ini sepertinya nah Pak. ini saya ada pengalaman saya sedikit berbagi ya. Kalau saya katakan ini ada 6 jurus ya. Boleh teman-teman mungkin catat silakan ya, ada 6 jurus gitu ya. Nah, kelemahan kelemahan sebagai orang ya, ketika dia sudah sudah semangat, ketika bergabung sudah semangat, biasanya dia tanpa mencari ilmu dulu dia langsung membabi buta proses ke sana kemari, serasa bisnis ini mudah sekali gitu kan. Nah, padahal kenyataannya begitu terjun di lapangan, ternyata banyak orang yang menolak, banyak orang yang yang mencibir dan sebagainya. Iya, betul Nah, Pak. ini ada 6 tips dari saya. Ya, ada sebetulnya bukan dari saya, ini juga dari para mentor ya. Saya hanya menyambungkan saja. Ini karena ini pengalaman saya juga Iya, Pak. karena belajar dari para mentor. Nah, yang pertama Bu Ayu, kita perlu namanya building trust, ya. Nah, apa itu building trust? Nah, building trust itu bagaimana kita membangun kepercayaan. Jadi sebelum kita mengundang teman, sebelum kita melakukan prospek dan sebagainya, kita perlu menciptakan membangun keyakinan dulu dengan teman-teman kita. Ya, seperti apa? Seperti halnya kita membangun kesamaan, ya. Jadi kalau ada istilah ada apa tuh namanya? Lagunya, kalau kita mau mendapatkan seseorang, apa yang harus kita dapatkan? Ada lagunya, ya kan? Ada lagunya, kira-kira apa lagunya? Apa eh, tuh? saya dulu lupa, pokoknya dapatkan dulu hatinya gitu kan. Nah, saya jadi lupa tuh lagunya Bu Ayu gara-gara apa. Oh ya, sentuhlah dia tepat di hatinya gitu. Jadi teman-teman sebelum mengundang jangan langsung to the point blak-blak, jangan. Jadi pendekatan dulu ya, cari persamaan dulu ya. Ngobrol-ngobrol dulu sebentar, ngobrol mengenai kesukaan, mengenai hobi, mengenai apapun, tergantung siapa yang kita hadapin ya. Jadi bangun kesamaan dulu supaya apa? Mereka nyaman dulu dengan kita gitu ya. Nah, kalau sudah nyaman teman-teman, itu nanti akan mudah kita mau mengarahkan, entah itu kita ajak ke pertemuan, entah itu mungkin kita undang ke ke leader kita gitu kan, itu akan mudah gitu. Jadi, nah gimana caranya untuk bisa membangun kepercayaan? Nah, contohnya mungkin kayak saya malam ini. Saya sebetulnya bisa aja nih, saya buka baju ya, buka ini ganti kaos gitu ya.
Tapi saya demi teman-teman, saya harus jaga penampilan saya. Salah satunya adalah inilah style saya yang ketika saya memberikan satu materi, ya, baik offline maupun online. Nah, ini harus saya jaga. Jadi kalau dengan seperti ini bukan berarti saya mau gaya-gayaan, tetapi minimal saya menghargai teman-teman yang pertama. Yang kedua, saya menghargai perusahaan saya. Saya menghargai diri saya, gitu kan? Nah, jadi tiga hal itu aja itu udah udah luar biasa kita hargai kan gitu ya. Kita menghargai teman-teman kita, menghargai teman-teman semua yang hadir di ruangan ini, menghargai juga perusahaan kita. Jangan lupa juga menghargai diri sendiri. Kenapa? Kalau kitanya datang dengan sendal ketapak keteplek, misalkan sepatunya udah mangap, ya kan, terus rambutnya acak-acakan, pakai pakaiannya juga asal-asalan, maka yang kita datengin teman-teman kita itu kadang-kadang teman-teman kita juga mungkin malu, ya. Nah, tapi kalau kitanya datang dengan rapi, dengan wangi, ya kan, jangan lupa nih, wangi ini wajib banget teman-teman. Kenapa? Saya sering sering mendapatkan ketika ketemu seseorang itu, mohon maaf ya, bau ketiak, bau ketek. Waduh, itu sangat mengganggu. Nah, itu penting banget. Nah, ini bagaimana kita menciptakan tadi brand diri, menciptakan building trust, ya. Bagaimana orang trust dulu sama kita, bagaimana orang yakin dulu sama kita. Karena orang kalau mau diajak bisnis, dia lihat-lihat dulu kadang-kadang. Karena yang dijual sesungguhnya bukan produk, tapi yang dijual sesungguhnya adalah diri kita. Ya, apapun produk yang kita bawa, kalau dia melihat diri kita udah yakin, itu lebih mudah lagi. Ya, apalagi di kita produknya bagus, kalau ditambah lagi diri kitanya penampilannya bagus, ya tutur kata terjaga, ya kan, sopan santun terjaga, adabnya terjaga, itu luar biasa. Ya, nah itu yang pertama adalah menciptakan building trust, bagaimana membangun kepercayaan. Ya, nah ini juga karena apa namanya nih, masa-masa pemilu nih teman-teman, masa-masa lagi zamannya paslon, ini hati-hati teman-teman. Ya, tapi ini khususnya yang bukan apa namanya, tim sukses ya. Kalau tim sukses saya nggak komen karena udah pasti akan membranding calonnya masing-masing ya. Tapi kalau yang bukan tim sukses, yang benar-benar mau fokus di bisnis ini, diusahakan jangan terlalu nanti menonjolkan siapa pilihan kita gitu kan. Karena itu akan menjadi perdebatan, akan menjadi pertentangan dengan eh, calon mitra kita ya, Betul. Kadang baik mitra kita ataupun calon mitra kita ya. Contohnya, wah, kita posting status paslon kita ini gitu kan. Nah, ketika kita mau ketemu seseorang ternyata dia punya pilihan yang beda dengan kita, nah itu bahaya juga teman-teman. Wah, itu udah mulai tuh, itu ada satu perbedaan ya. Tapi kalau kita mau lancar di bisnis ini, cari satu persamaan. Ya, walaupun dia berbeda pilihan dengan kita, misalkan, nggak apa-apa, ya, kesampingkan. Kita cari hal lain yang kira-kira sama dengan kita. Misalkan kita puji apa, kalau ke rumahnya kita puji, misalkan gambarnya di dinding apa namanya itu, bingkainya gitu. Oh, bingkai, ini gambarnya bagus ya. Beli di mana? Kebetulan saya suka banget gambar seperti ini gitu kan. Nah, jadi dipuji-puji seperti itu biasanya orang senang ya. Nah, jadi kuncinya jangan sekali-kali berdebat walaupun sedikit ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah building need, teman-teman. Building need, bangun kebutuhan. Nah, jadi setelah setelah kita bangun kepercayaan ya, ya betul sekali ya, betul. Setelah kita bangun kepercayaan, kita udah nyaman, dia udah nyaman dengan kita ya. Baru kita bangun kebutuhan. Ya, apa nih kebutuhannya? Kalau kita ketemu petani, ya udah kita bicara tentang apa nih kebutuhan dia. Misalkan pupuk, kok sekarang pupuknya mahal, misalkan sulit didapat, ya. Terus juga dengan pupuk ini hasilnya kurang memuaskan, segala macam. Kan dia nanti akan mengeluh. Iya Pak, begini begini begini. Saya udah pakai pupuk ini, tapi kok hasilnya masih kurang memuaskan. Ya, saya udah berusaha nih mencari pupuk kemana-mana, tapi kok sulit. Nah, kalau sudah ada kebutuhan seperti itu, maka kita akan lebih mudah ya untuk masuk ke mereka ya. Nah, itu kalau kita bicara ke petani. Kalau kita bicara dengan teman kita yang sedang sakit misalkan. Nah, kita bicara tentang kesehatan dia gitu kan. Bagaimana dia bisa mendapatkan kerjanya, kerja bakti teman-teman, kerja sia-sia. Karena hanya sekian persen orang gabung hanya dengan presentasi, sekali presentasi ya, hanya sekian persen. Kebanyakan orang gabung dia setelah di follow up ya. Nah, oh, suaranya tidak ini. Bu Ayu gimana aman, suaranya Bu Ayu? jelas, jelas kok Pak.
Jelas ya? Mungkin ada Oke. sinyal dari Bapak Ibu masing-masing gitu. Berarti lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Ya, handling objection ya, atau bahasa kita, bahasa sehari-hari kita follow up lah. Karena follow up itu isinya handling objection sebetulnya. Menangani keberatan. Ya, bagaimana keberatan dia? Oh, saya udah berkali-kali Pak bisnis begini. Ya kan gini nih, saya dulu selalu gagal. Macam-macam pokoknya. Nah, disitulah kita harus punya kemampuan bagaimana menangani keberatan. Ya. Nah, kalau memang Bapak Ibu belum siap untuk bisa apa ya menangani keberatan-keberatan itu, Bapak Ibu minta dampingi oleh mentor. Ini wajib ya. Ibaratnya Bapak Ibu belum bisa mukul paku sendiri pakai tangan gitu kan. Nah, Bapak Ibu harus pakai alat bantu, harus apa? Pakai martil misalnya. Nah, itu kan alat bantu. Nah, di bisnis ini sama, kita harus punya alat bantu, teman. Kalau belum bisa meyakinkan, karena biasanya kan banyak pertanyaan. Kamu sendiri udah hasilnya apa kan gitu macam-macam. Ya, sekarang bonusmu berapa? Oh, pokoknya nyeleneh-nyeleneh dah teman-teman tuh kadang-kadang nanyanya. Nah, tapi kalau kita bawa leader kita, bawa mentor kita, insya Allah leader kita akan lebih mampu menjelaskan, akan lebih mampu menangani. Karena apa? Dari jam terbang mungkin, dari hasil mungkin, apalagi yang mendampingi misalkan bawanya Pak Jero. Wah, kalau ditanya hasil ya tinggal nunjukin itu hasilnya gitu kan. Jadi itulah gunanya alat bantu ya. Dan handling objection itu biasanya nih kadang-kadang kesalahannya begini teman-teman. Ketika sudah selesai presentasi ya, misalkan presentasinya di pertemuan tadi ya, kadang-kadang teman-teman saking semangatnya di presentasi ulang. Nah, ini yang kadang-kadang orang tuh jenuh gitu loh. Jadi sebaiknya tanya apa yang membuat dia keberatan atau misalkan apa yang belum dia mengerti. Apa yang tadi sudah dipresentasikan yang membuat dia belum mengerti atau apa yang menarik buat dia tadi setelah mendengar presentasi. Jadi jawab sesuai dengan yang dia butuh, yang dia tanya. Ya, supaya apa? Supaya efektif. Ya kalau dia nanya, "Pak, kalau di kirinya ada 100 misalnya, di kanannya cuma ada 5, kira-kira saya udah dapat mobil belum?" Nah, kan begitu. Nah, teman-teman nggak usah presentasi lagi dari awal, langsung to the point aja. Oh belum Pak, ya karena ini sistemnya kan begini, ya kan karena misalkan sistem kita untuk bisa mendapatkan mobil harus 300 pasang misalkan. Nah itu langsung aja gitu to the point. Oh harus 300 pasang Pak ya. Berarti kalau kiri 100 kanan, kalau kiri 300 misalkan kanan baru 100 berarti belum bisa ya? Oh iya belum. Nah makanya itu, tapi alangkah tapi itu udah luar biasa Pak. Kalau di kiri udah 300, kalau di kanannya baru 100, Bapak tuh udah luar biasa. Berarti kerjaan Bapak sangat-sangat ringan. Berarti Bapak hanya hanya fokus 70% di yang sedang berkembang ini, Pak, gitu. Nah, kayak gitu to the point, teman-teman. Nah, yang sering terjadi kadang-kadang teman-teman tuh karena ini presentasi ulang ya sehingga apa terus bertele-tele akhirnya apa? Saking kitanya bertele-tele akhirnya tadinya orang yang mau gabung yang mau ditanya sedikit akhirnya apa? Dia jenuh, dia memutuskan tidak bergabung. Nah, itu juga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di lapangan ya. Nah, itu tadi handling objection ya. Nah, atau follow up. Nah, terus apa yang dilakukan setelah follow up? Jangan hanya follow up, teman-teman. Yang kelima apa kira-kira? Yang kelima closing. Nah, ini yang kita butuhkan. Ini yang kita eh, target akhir kan, closing. Jangan lupa closing. Setelah kita follow up, setelah kita eh, apa ya, atasi keberatan-keberatan dia, ya. Setelah itu jangan lupa closing, ya. Dan closing itu hindari pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke kata tidak, ya, atau kata enggak. Contoh, gimana Pak? Setelah saya jelaskan, mau gabung apa enggak? Jawabannya kira-kira apa? Pasti enggak, kan gitu ya. Gimana Pak? Kira-kira ini baik apa enggak? Bagus apa enggak di perusahaan? Ya, bisa juga baik, bisa juga jawabannya enggak. Tapi berikan pertanyaan yang mengarah ke closing saja. Nah, Bapak Ibu kan tadi sudah saya jelaskan dan Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti Bapak Ibu tinggal memilih. Nah, ya, Bapak Ibu mau ambil yang reguler atau priority Bapak Ibu? Gitu. Dia kan pasti milihnya di antara dua. Priority berapa ya Pak? Tadi 77.500 ya. Waduh, saya uangnya belum ada. Asal reguler aja deh sementara ini. Aha, kan pilihannya pasti ke situ. Ya, jadi pilih sifatnya untuk closing. Hindari untuk memilih kata tidak atau kata enggak. Ya, itu teman-teman ketika closing. Nah, setelah itu baru
Setelah closing, ya setelah posting segala macam, itulah tugas awal kita, yaitu apa? Duplikasi. Nah, duplikasi bagaimana caranya? Ya mulai kita ngajari dia, ajak dia ke leader kita, ajak dia ke pertemuan, ajak dia ke training, ya. Kalau tadi Kapten Nur tuh ajak, wah apalagi kalau di sana ya, ajak ke leader-leader yang sudah sukses. Jadi dia bisa melihat, oh ini loh leader-leader yang sudah sukses, sehingga dia mau menduplikasi, ya. Nah, duplikasi ini teman-teman ada triknya juga, ya. Karena apa? Biasanya orang sulit menduplikasi karena terlalu berat, ya. Apa sih arti duplikasi? Duplikasi ini kan mencontek atau apa ya? Estafetnya gitu ya, untuk yang katakanlah mencontek lah gitu, mencontoh. Nah, duplikasi ini akan mudah diduplikasi kalau yang diduplikasinya ringan. Ingat teman-teman, kalau yang diduplikasinya ringan. Apa yang kata-kata ringannya? Mungkin dari bahasanya ringan. Jangan bicara sama ibu-ibu, bahasanya terlalu tinggi. Bicaralah masalah yang sederhana, yang ringan, yang dimengerti sama ibu-ibu. Ya, ibu-ibu maksudnya ibu-ibu yang biasa di dapur gitu ya. Atau misalkan dari sisi waktu, ya kerjakanlah bisnis ini seringan mungkin waktunya. Kadang-kadang kita ngerjain pagi ketemu pagi, ya sampai nggak ada waktu buat keluarga. Nah itu biasanya orang sulit menduplikasi teman-teman. Ya apalagi misalkan kadang-kadang saking semangatnya pulang sampai larut pagi. Ya apalagi ibu-ibu dibawa pulang sampai larut pagi. Besoknya 99% sama suaminya biasanya pasti dilarang. Ngapain pulang malam-malam sampai larut pagi? Ya, nah, wanita macam apa? Dilihat sama tetangga. Wah, itu kan macam-macam nanti. Ya, nah makanya duplikasikanlah dengan cara yang ringan. Katakanlah kalau presentasi ya cukup kalau misalkan di pertemuan 2 jam itu sebetulnya udah luar biasa ya. Nah itu ringan diduplikasinya. Atau misalkan teman-teman mau melakukan home sharing ya di rumah. Nah usahakan yang ringan-ringan saja menyajikan. Jangan mentang-mentang kita punya, kita mampu, ya sajikan ada ayam goreng, ayam bakar, ikan nila segala macam ya, ada sate ini, wah pokoknya semuanya disajikan. Nah itu hal yang berat untuk diduplikasi. Ya, minumnya ada minum jus, ada teh ini, ada jus ini, segala macam. Nah itu biasanya orang sulit untuk menduplikasi. Ya, kalau ada orang yang kurang kurang mampu melihat seperti itu, waduh, besok kalau di tempat saya bagaimana ya? Dia akan malu untuk apa ya? Untuk bisa kegiliran home sharing. Tapi kalau duplikasinya kita lakukan dengan ringan, misalkan ya, kalau di home sharing ya untuk makanan ala kadaran saja, karena kan cuma berapa lama sih home sharing? Cukup dengan gorengan misalnya. Karena gorengan itu kan mudah didapat. Atau minumnya misalkan dengan air mineral gelas, itu kan mudah sekali didapat dengan sangat murah. Bahkan kalau bisa patungan malah. Jangan jangan sampai memberatkan yang punya rumah. Ya, entah patungannya 5.000 sehingga apa? Ketika orang mau ke tamuan, mau ke giliran home sharing, dia tidak tidak mikirin biaya, tidak mikirin dia berat gitu ya. Apa tuh namanya? Untuk menyajikan segala macam, untuk menghidangkan segala macam, tidak berat. Nah, itu akan lebih ringan lagi karena ini usaha kita bersama, ini bisnis kita bersama, bukan bisnis upline, bukan bisnis leader, ya. Jadi jangan semuanya mentang-mentang upline ditanggung upline semua, itu juga nggak bagus juga karena ini bisnis kita semua. Jadi tanggulah rame-rame. Untuk apa? Supaya bisnis ini dijalankan dengan ringan, gitu teman-teman. Ya, kadang-kadang saya suka suka analogikan. Ya, karena ini kan bisnis estafet ya, bisnis duplikasi. Saya suka bilang ke teman-teman begini, coba teman-teman kira-kira bisa nggak tiru kata-kata saya? Ya, bedanya apa kira-kira dari dua kata ini? Yang pertama saya bilang, boleh teman-teman tiru juga. Ada ular melingkar di pagar berhari-hari sampai mati. Nah, orang pertama mungkin bisa meniru, ada ular di pagar melingkar berhari-hari sampai mati. Ya, tapi di orang kedua atau orang ketiga itu udah macam-macam. Ada ular melingkar mati misalkan. Pokoknya ada ular di pagar sampai situ doang. Kesananya udah ngawur kemana-mana. Karena apa? Berat kata-katanya. Coba kalau ringan misalkan, oh ada ular di pagar mati. Ada ular di pagar mati. Nah, setiap orang pasti akan mampu mengungkapkan, mengatakan seperti itu. Akan mampu menduplikasi kata-kata itu. Kenapa? Ringan kata-katanya. Itu analogi ya. Nah, begitupun di bisnis ini teman-teman. Ya, kalau kita mau duplikasinya lancar, maka duplikasikanlah dengan cara yang ringan.
ya. Kecuali paket ya, kalau paket nggak bisa ditoleransi. Mentang-mentang pengen yang ringan, paketnya basic aja, jangan. Enggak, kalau itu beda. Itu kunci suksesnya paketnya apa? Tetap priority ya. Itu di luar ini ya. Nah, tapi untuk menjalankannya tetap teman-teman harus duplikasinya duplikasi yang ringan. Ya, sehingga apa? Setiap orang mampu menduplikasi. Mau ibu tukang sayur kek, mau ibu tukang penjaga apa penjual baju keliling kek, mau siapapun yang menjalankan usaha ini dengan latar belakang apapun, maka dia akan bisa menjalankan. Akan dia mampu menjalankan. Karena apa? Duplikasinya bisa dikerjakan oleh semua orang. Jangan yang berat-berat ya. Jadi seperti itu mungkin teman-teman itu ada trik-trik aja untuk di awal-awal teman-teman ya, karena biasanya teman-teman yang pemula kesulitannya di situ. Saya kok ngundang apa kok sulit gitu ya. Karena tadi mungkin teman-teman langsung to the point aja. Ibarat nembak cewek itu baru kenalan udah langsung ditembak. Ya kan, aku suka kamu, kamu kira-kira suka nggak sama aku ya macam-macam. Nggak gitu, teman-teman pendekatan dulu ya. Saya mau mendekati seseorang, misalkan perempuan ya, ya kita pendekatan dulu apa tadi kuncinya dapetin dulu hatinya ya dengan penampilan kita yang bagus ya, bukan berarti mewah tidak, tapi yang pantas aja, yang pantas yang orang lihat kita juga nyaman ya, atau tadi dengan parfum atau dengan tata tata krama yang baik, adab-adab yang baik seperti itu. Nah, kalau udah nyaman dengan kita, maka kita akan mudah mengajak mereka ya, akan mudah mengarahkan mereka, akan mudah mungkin termasuk menawarkan produk ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi saya ulangi lagi, pertama adalah building trust, bagaimana kita membangun kepercayaan kepada diri kita supaya mereka akan nyaman ya dengan kita. Itu yang pertama dulu. Jangan sekali-kali ada perdebatan apapun ya, mau itu kesukaan, hobi apapun, dan juga jangan sekali-kali apa mengkritik, nggak usah ya. Misalkan di rumahnya bingkainya agak miring, Pak itu kok miring Pak, gitu. Nggak usah teman-teman. Yang gitu-gitu dihindari aja. Cari yang kira-kira bisa kita puji apa. Misalkan anaknya cantik, anaknya pinter ya Pak, umur berapa misalkan. Nah itu yang gitu-gitu. Tapi jangan juga, istrinya cantik ya Pak. Nah, jangan juga, itu bisa digaplok nanti ya. Ya pokoknya puji yang kira-kira membuat dia juga nyaman. Nah terus yang tadi yang pertama adalah building trust. Yang kedua building need, bangun kebutuhan ya, bangun kebutuhan dengan cara kita tadi ngobrol-ngobrol dulu, itu kongkong dulu sebentar ya, kita ibaratnya apa tuh, kalau curhat-curhat dulu nggak apa-apa ya, supaya apa, supaya memancing dia untuk eh, kita tahu kebutuhannya apa. Nah kalau udah ada kebutuhan baru apa, give solution, berikan solusi. Solusinya apa? Ya, solusinya tadi PTBS ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara presentasi. Entah presentasinya langsung one on one, to the point langsung jeder di tempat, atau misalkan presentasinya tidak dibawa ke tempat leader ya, tempat mentor Anda, atau misalkan dibawa ke pertemuan ya, atau dibawa ke tempat-tempat pertemuan, entah itu pertemuan skala kecil atau skala besar setingkat pertemuan di hotel ya, apapun itu. Yang penting itu tadi intinya berikan solusi. Nah, yang ke apa namanya? Yang keempat ya, yang keempat setelah presentasi baru handling objection, bagaimana mengatasi keberatan, follow up. Ya, jangan lupa ini fatal kalau tidak di follow up. Nah, follow up adalah cara bagaimana mengatasi keberatan-keberatan dia, ya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dia yang tadi udah dipresentasi tapi belum paham. Nah, itu diulang. Jangan sekali-kali follow up terlalu lama presentasi sehingga apa membosankan. Itu juga membuat orang juga tidak gabung ya. Dan setelah itu baru apa, closing, jangan lupa ya, closing. Nah setelah closing, dan hindari tadi closing, hindari pertanyaan-pertanyaan dengan pilihan kata ya dan tidak, karena apa, akan cenderung menjawab tidak, tapi berikanlah pilihan ya. Bapak bayarnya mau transfer atau mau cash Pak gitu. Jadi pilihannya hanya dua, transfer atau cash ya, atau Bapak pilihan tadi reguler atau priority Pak, pasti pilihan ada dua, kalau tidak reguler atau priority ya. Nah itu berikan pertanyaan yang sifatnya mengarah ke closing ya. Dan yang berikutnya adalah apa tadi teman-teman, duplikasi. Ingat, duplikasi lakukanlah dengan cara yang ringan yang setiap orang mampu melakukan